Salam sahabat Budi Jati atau sahabat jejak sang guru yang kita senangi atau kita kasih. Semoga sahabat kita Budi Jati ataupun jejak sang guru dimanapun berada beserta keluarganya, semoga diberikan kesehatan lahir maupun batin. Saya datang ke suatu lokasi ini atas dasar petunjuk. Dan lokasi ini adalah lokasi di daerah Purworejo atau kota Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya itu adalah di Loano, Desa Loano. Nah, setelah kita datang ke sini sesuai dengan petunjuk, saya juga akan kepingin tahu sebetulnya kenapa saya harus dibawa ke sini. Nah, setelah tadi saya dengan izin, atas izin Allah, karena beliau itu adalah dulunya juga seseorang atau orang ada yang sudah nggak ada, saya selalu izin sama Allah. Sesuai dengan petunjuk yang saya terima dari yang ada di sini dulunya. Tempat itu ternyata adalah tempat ini makom. Makom Eyang Kasan Ki Sambi. Siapa Eyang Kasan Ki Sambi itu? Nama kecilnya adalah Sambi. Beliau adalah sesuai petunjuk yang saya terima atau pesan yang saya terima dari yang Kasan Ki Sambi ini adalah beliau rupanya cikal bakal dari desa sini. Rupanya dia adalah mempunyai suatu kemampuan yang sifatnya adalah kemampuan satu, kanuragan, pengobatan, tiga adalah ketenangan, yaitu adalah meditasi atau ilmu dalam. Ini yang saya terima. Rupanya Eyang Kasan Ki Sambi itu punya murid 3, yaitu Eyang Gagak Handoko, Eyang Gagak Samudro, Eyang Gagak Seto. Nah, Eyang Gagak Handoko itu dia mempunyai atau murid beliau ini mempunyai atau diberikan suatu kekuatan, dengan ketekunannya diberikan kekuatan ilmu kanuragan. Ya misalnya mukul benda-benda keras. Itu adalah Eyang Gagak Handoko. Rupanya yang Gagak Handoko saya juga belum tahu, itu ada di sekitar sini juga. Cuman saya belum pernah ke sana. Sedangkan Gagak Seto itu adalah punya kemampuan, itu adalah pengobatan. Gagak Seto itu adanya arahnya dia daerah sini, arahnya ke timur utara pengembangannya. Jadi dari daerah Purworejo dia ke arah timur utara. Gagak Seto. Satu lagi muridnya namanya Gagak Gagak Samudro. Gagak Samudro itu adalah memperdalam atau punya ilmu kelebihannya adalah ilmu batin. Kepekaan mata batin, ketajaman mata batin, intinya adalah kebatinan. Dan intinya kebatinan itu adalah tujuannya penanang diri. Itu Gagak Samudro. Jadi dia rupanya kakak beradik, 3 saudara. Gagak Handoko, Gagak Seto, Gagak Samudro. Nah, Gagak Samudro ini larinya ke wilayah selatan. Yang saya tangkap tadi adalah di wilayahnya adalah di daerah Garut yang saya terima tadi. Kalau Gagak Handoko tadi pengembangannya itu di Jawa Tengah
dan sekitarnya. Untuk Gagak Seto, pengembangannya adalah ke arah timur utara. Dan tiga-tiganya saya belum pernah ke tempat-tempat makam beliau. Itu adalah murid dari Eyang Kasan Kisambi atau Eyang Sambi. Nah, tempat itu adalah makom ataupun yang sering buat latihan lokasi ini. Buat latihan, terus dia menekuni, mempelajari keilmuan dari tiga tadi. Yang sebelum dikasihkan sama tiga saudara tadi, yaitu Gagak Andoko, Gagak Seto, Gagak Samudro, Gagak Seto. Itu adalah Eyang Kasan Kosambi menekuninya di sini. Tempat ini. Nah, ini buktinya adalah beringin. Nah, usia beringin ini saya juga tadi belum mendapat suatu gambaran atau petunjuk, tapi ini cukup tua. Karena Eyang Kasan Kosambi adalah cikal bakal, termasuk cikal bakal di daerah Purworejo. Nah, tembok yang sekitar kita ini adalah tembok yang dibangun oleh warga sini. Dulu terbuka ini. Jadi masih tempat meditasi. Itu terdengar buat beringin ini terdengar bahwa dulu pernah untuk menekani keilmuan, segala keilmuan termasuk pengobatan Eyang Kasan Kosambi. Nah, salah satunya Gagak Andoko adalah dikembangkan oleh salah satu perguruan. Sebelum dikembangkan, dia mengajarkan dan mungkin sempat nulis buku, itu diberikan Eyang Saring Hadi Purnomo. Jadi yang aliran dari Gagak Andoko tadi itu mempunyai suatu buku pernah diberikan Eyang Gagak Andoko dan diberikan lagi, diwariskan oleh namanya Eyang Saring Hadi Purnomo. Tepatnya adalah Merpati Putih. Itu dari Gagak Andoko. Dikembangkan oleh Merpati Putih. Nah, pesan beliau, kenapa dari mulai dikembangkan perguruan Merpati Putih dari zaman dulu, kenapa kok nggak pernah guru besarnya maupun murid-murid itu belum pernah datang ke sini, sedangkan saya bukan anggota Merpati Putih. Tapi kenapa dengan kita menekunin melestarikan sejarah, dikasih arahan suruh melestarikan tempat ini? Jadi saya tidak akan menyalahkan seseorang atau suatu perguruan, cuman disayangkan kenapa buku yang dari saya itu nggak pernah pada datang ke sini murid-muridnya, termasuk yang mengembangkan dari Eyang Saring Hadi Purnomo. Saya juga bingung, saya sendiri kenapa saya juga pernah mikirin lain-lain, kita hanya melestarikan sejarah kok diarahkan ke sini. Ternyata sejarah seperti itu. Kemampuan sangat hebat. Ilmu kanuragannya yang dikembangkan atau yang dimiliki Eyang Gagak Andoko, termasuk ilmu yang dimiliki Gagak Setro yaitu pengobatan, terus dimiliki murid yang ketiga adalah Gagak Samudro. Jadi tiga saudara ini, murid beliau ini, dia diberikan kelebihan masing-masing. Di era apa? Ini di era terus saja. Ini Eyang Kasan Kosambi ini yang satang tadi ya, itu zaman Mentau udah ada. Hutan Mentau ini udah ada ini. Cuman pagar ini baru. Ini dibikin dulunya baru pagar ini bambu ya, bambu juga, bambu cuman dari bambu pagarnya. Terus mungkin ada lebih perhatian banget di sini dari warga sini karena merasa ini adalah sesepuh, mungkin ya dipagar tembok seperti ini.
Ini dia era zaman hutan Mentau sebelum Mataram berdiri. Ini. Dan dia yang Saring Hadipurnomo itu salah satu abdi dari keraton. Itu yang saya tangkap. Ya tadi sangat menyayangkan kenapa yang kita berikan kepada muridnya, apakah itu mungkin belum tahu atau bagaimana, itu sumber merpati putih atau sumber ilmu dari merpati putih ini. Khususnya Kakak Handoko. Karena merpati putih mengembangkan sesuai dengan dari yang Saring Hadipurnomo itu adalah kanuragan, ya. Nah, ini yang saya tanggap. Nah, saya kembali lagi tujuan ke sini adalah untuk melestarikan ini. Mudah-mudahan siapapun masuk sini tidak dilarang dengan tujuan baik, ya. Itu pesan dari Eyang Kasuna. Orangnya tadi datang ke saya, dia pakai sorjan, baju Jawa agak coklat setrip putih, pakai ikat kepala, bukan pakai belangkon ya, tapi yang ikat kepala tapi batik warna hitam, pakai celana pangsi itu warna silat lah katakannya, itu saya tangkap. Jadi kalau memang terutama dari penduduk sini mau nekunin keilmuan adalah di sini. Nah, saya mohon tempat ini dilestarikan. Saya di sini hanya mengangkat sejarah, melestarikan sejarah, jangan sampai dilupakan. Apalagi suatu kumpulan yang telah diberikan sumber dari sini justru malah nggak tahu atau belum pernah ke sini. Itu pesan dari dia. Inilah saya datang ke sini, ada dasar perintah, tujuan merasakan sejarah, ternyata saya tangkap seperti itu, ya. Nah, sahabat Budi Jati, siapapun mau belajar keilmuan, monggo silahkan datang ke sini. Jadi entah nanti akan diberikan atau mau diberikan dari aliran yang diberikan Kakak Handoko atau Kakak Seto atau Kakak Sumbro. Yang itu sudah 3 saudara punya kelebihan masing-masing dari Eyang Kasan Kesambi atau Eyang Sambi. Mudah-mudahan sahabat Budi Jati itu bagi yang percaya, monggo silahkan. Siapapun datang di situ. Tapi ingat, harus seizin yang dituakan penduduk sini. Jangan salah-salah, ya. Tepatnya adalah Desa Purworejo, gitu saja. Terima kasih.